Halo sahabat kita, welcome to Seiring Sejalan. Nah, mungkin ada teman-teman nih yang belum tahu Seiring Sejalan itu apa sih? Seiring Sejalan itu program Baik Kita Muda, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol bareng community, entrepreneur, hobis, yang pastinya bakal menginspirasi kita semua. Dan kebetulan hari ini saya bakal menjemput teman saya yang bergerak di entrepreneur dan community. Wah, siapakah dia? Langsung saja ya, kita telepon. Halo Del. Di depan Mbak ini. Yoi. Saya tunggu nah. Sip. Hai, halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa Teman-teman, kabar? kita sudah bersama Fadel, sahabat kita. Halo. Perkenalan diri dulu dong. Halo ya, thank you for having me, KG and the team. Yes. Nama gue Fadel Syanur. Umur gue 19 tahun, gue kelahiran 2001. Masih muda. Masih muda. Gue founder brand Live in Mill, also creative direct from Live in Mill. Oke, keren. Bergerak di bidang entrepreneur, fashion. Fashion, I mean. Yes. Dan kesibukannya sekarang nih lagi ngapain? Sekarang kalau kesibukan ditanya, hektik banget asli. Jadi kesibukan sekarang tuh kuliah pastinya, baru masuk tahun ini. Oke. Sama Live in Mill, sama ada beberapa freelance juga gitu, sama ada ngegarap konten, ada usaha papa juga, Top Score. Oke, banyak ya. Sibuk kayaknya di masa pandemi asli, nih. hektik. Makin sibuk ya. Untung kerjanya semua di digital kan, jadi kayak lebih enak aja, enjoy aja gitu. Oke, berarti kuliah jalan. Kuliah jalan. Kembali jalan. Tahun Oke. ini baru jalan, alhamdulillah. Oke, terus Live in urus Mill brand tetap juga. jalan, Live in amin. Mill. Nah, mungkin ada teman-teman nih, sahabat kita yang belum tahu Live in Mill itu apa sih, Del? Nah, oke. Live in Mill itu kayak brand saya yang bergerak di fashion. Live in Mill itu streetwear, konsepnya streetwear, minimalis konsep. Jadi kita ngangkat kayak streetwear culture gitu, yang betul-betul ngangkat luxury brand untuk pastinya di Makassar kayak gitu. Oke, berarti ini Live in Mill bergerak di bidang fashion. Di bidang fashion. Terus ide dari kata Live in Mill ini kenapa? Kenapa bukan pakai bahasa-bahasa Indonesia saja atau Makassar? Ini Live in Mill apakah? Oke, jadi Live in Mill tuh saya jelasin artinya ya dari keseluruhan. Live in Mill tuh ada dua kata, ada live in sama mill kan. Jadi kayak saya pengen karya saya tuh bisa ada di mana-mana. That's why saya pakai live in. Live in tuh artinya di mana-mana. Terus millnya tuh saya ambil dari bahasa Romawi artinya 1000. Jadi benar-benar karya saya pengen berada di mana-mana, beribu di mana-mana, tapi tetap eksklusivitasnya ada gitu. Tapi ini Live in Mill berapa lama nih Berjalan. Sejauh ini Live in Mill itu sudah 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. 10 bulan Lama Midi. Alhamdulillah. Terus suka dukanya selama menjalankan Live in Mill? Karena kan banyak itu teman-temanku juga toh, kayak di kampus-kampus, di kantor pasti punya ide untuk create something, untuk menjadi pebisnis di bidang fashion, tapi kayak sebentar aja keluar satu baju, puas mi, selesai mi. Kayak begitu. Iya, always happen sih, kayak sering terjadi kayak gitu. Jadi kayak suka duka yang personally saya rasa di Live in Mill itu adalah kayak dimana gue mau mulai Live in Mill tuh di awal ya yang benar-benar masih blank banget. Gue emang suka fashion dari dulu, tapi gue pengen ngerintis brand juga kan. Nah pas ngerintis brand awal masih belum tahu dunia production itu di Bandung, industri kreatif itu di Bandung atau di Jawa gitu kan. Which is production gue pertama tuh di Makassar. Oh, berarti memang dibuat dari Makassar, made in Makassar. Made in Makassar malah. Kalau bisa ditulis di label tuh made in Makassar. Padahal tulis itu. Karena orang-orang taunya itu kalau kita bicara tentang fashion pasti kepalanya arahnya ke Bandung, pasti, ke Jakarta. Gitu. Nah, suka duka itu jadi one of my experience juga kan. Pas produksi Makassar, by the time seiring berjalan waktu, saya kayak mikir kayak, waduh, kalau saya nge-start produksi di Makassar, saya bakal kayak gini-gini aja kan. Nah, pas mikir kayak gitu udah resah banget. Pas itu momen saya mau daftar kuliah di Bandung di Unpar nih. Nah, sekalian pas daftar ke sana, sekalian belajar desain, tes kuliah, at the end dengar tes kuliah nggak lulus. Waduh, gimana nih? Daripada pulang nggak bawa something, ya udah gue decide stay 1 bulan di Bandung untuk belajar semuanya, marketing, betul, cara penjualan, desain pastinya. Jadi kayak sejauh ini benar-benar euforia suka dan duka tuh pas di Bandung seru banget asli. Berarti ide awal itu
dari keresahan sendiri. Iya, anxiety betul, yang keresahan. yang bisa dibilang daripada pulang tangan kosong dari kota orang, Iya. mending membawa karya. Iya, benar. Tapi kenapa harus fashion? Kenapa bukan makanan? Kan sekarang Oke. itu F&B paling menjamur Rame, lah iya. di mana-mana. Oke. Kopi, perkopian Kenapa juga. harus fashion? Oke, kenapa harus fashion? Suka banget sih dengan pertanyaan ini. Jadi Fadel tuh bahkan dari SD, SMP, SMA emang suka banget bergaya stylish segala macam kan, kayak bener-bener oke, sudah fashion. SMA tuh udah masuknya kayak ya tren hypebeast lah dulu kan, kayak bener-bener gue beli kayak barang gini dan dampaknya buat gue oke, asal keren doang. That's why kayak keresahan itu muncul dan berawal dari ada ide dan mengejar sebuah passion gue. Oke, gue decide bikin brand sendiri, ekspor karya gue di sini, dan buat ini barang bisa relevan ke orang-orang. Oke, berarti bukan asal bikin ya. Benar, by research and development. Live in Mel ini apanya ya? Stylenya gitu. Ya, stylenya kira-kira terinspirasi dari mana? Soalnya kan banyak nih brand-brand lokal, Oke. terus banyak juga brand-brand internasional yang I see. di mana-mana sudah orang pakai. Oke. Idenya dari mana kalau dari Live in Mel? Kalau dari Live in Mill sendiri, ideasnya berangkat dari benar-benar riset by developmentnya tuh emang saya suka stylish Europe, dan which is gue combine dari style Europe ke style Jepang. Jadi kayak memang Live in Mill tuh pernah bikin t-shirt yang benar-benar cuttingannya tuh berbeda, pernah pakai cuttingan yang benar-benar oversize banget. Iya. Yang kalau ingat tuh di kolaborasi saya sama Livin Shakila tuh itu cuttingan Japanese banget, kayak bawahnya tuh kegantung, terus tangannya kayak gede gitu, kayak oversize gitu kiri kanan. Itu yang ini ya, yang api kalau nggak salah. Ada yang benar, yang shawl Paris yang api dari bawah, benar. Nah itu cuttingannya kalau dilihat tuh bener-bener kayak di tangan tuh apa ya, oversize banget. Benar, terus di bawah itu kayak gantung banget. And that's Japan style kayak gitu emang untuk di cuttingan. Karena kan emang sekarang juga ada banyak macam ya jenis-jenis t-shirt, ada yang oversize, ada yang slim, regular. Dan ini di Live in Mel sudah berapa season? Kalau sejauh ini Live in Mill udah, kalau nggak salah udah lebih 7 season deh, dan di tiap season itu kayak selalu kita bikin kayak sampai 7 artikel, 8 artikel, sempat spring summer tahun ini tuh bikin 23 artikel. 23? Wah, artikel. Itu idenya dari mana itu? 23 artikel sampai ya. Bisa bikin 23 artikel desain baju ya? Kayak benar. Jadi kayak idenya tuh kayak dimana kayak gue rilis barang tuh kayak misalnya gue bikin nih 12, gue rilis awalnya tuh pasti 7 dulu misal, atau 6 dulu, next month gue rilis drop 2 nya lagi, kayak gitu sih. Terus itu dari 23, apakah semua ide dari Fadel sendiri atau pernah berkolaborasi juga? Gue selalu kayak menyesuaikan dengan konsep ideas yang gue mau angkat, campaign yang gue mau angkat ke orang tuh kayak gimana gitu kan. And that's why we pour into the t-shirt, kita masukkan ke t-shirt, kita explain ke orang-orang. Jadi kayak kita ngangkat, kita bukan sekedar jualan juga ke orang, tapi kita pengen orang beli tapi pride-nya dapat gitu kan. Kayak gue pakai nih Live in Mill, konsepnya kayak gini. Nah, marketing terbagus tuh dari mulut ke mulut juga soalnya. Oke, saya nih sekarang pakai baju Live in Mill. Iya. Kayak gitu pakai Live in Mill. Support brand lokal. Iya. Apalagi teman yang punya. Iya. Terus kalau seumpama buat season nih, apakah ada pamerannya sendiri? Kalau misalnya kayak season release season maksudnya gitu ya. Kalau kemarin sih untuk season ini kita belum ada planning sih untuk bikin launching, soalnya kan lagi keadaan pandemi gitu kan. Tapi yang tahun kemarin kita sempat bikin exhibitionnya, showcase sama sekalian education, dimana saya kumpulin satu wadah untuk berinteraksi brand satu sama lain, founder brand satu sama lain, untuk bisa jalin apa ya, kayak relation di acara saya gitu kan, men-showcasekan produk, ada edukasi di dalamnya. Pernah saya datang ke eventnya Live in Mill nih. Nah di sana itu di mana kayak gitu? Yang di Alps. Di situ ada ini, bisa langsung sablon di tempat ya. Iya. Jadi kita bisa diajar tuh untuk nah sablon. Itu keren juga sih, soalnya di Jawa tuh kalau kayak event selalu ada yang live sablonnya. That's why kita pakai juga kemarin di Alps yang collab sama Shakila kan. Benar. Tapi gimana nih menurut Fadel kalau tentang brand lokal di bidang fashion? Brand lokal di Makassar. Di Makassar, yes. Untuk di bidang fashion. Iya. Sejauh ini dengan saya personally lihat brand lokal Makassar
thumbs up sih, kayak 2 jempol sih, keren banget. Bahkan dari kemarin banyak yang hubungin dari anak SMA udah bikin brand juga, dan itu kayak salah satu opportunity yang diambil gitu kan, peluang yang diambil. Karena di masa muda dia bikin sesuatu tuh dengan masuknya di lokal brand malah kayak lebih apa ya, dimana kayak circle mereka punya masing-masing gitu kan, selling lebih gampang, marketing gampang dari teman ke teman. Untuk Makassar brand lokal keren semua sih, soalnya kayak apa ya, satu sama lain tuh udah saling interaksi, soalnya kita udah ada wadah namanya gitu. Lokalektif. Oh, Lokalektif. Benar. Lokalektif itu apa? Nah, Lokalektif tuh wadah platform yang bergerak di industri kreatif, especially local brand, fashion gitu Fashion, kan, ya. apapun aksesoris segala macam, F&B gak ada ya. Soalnya kita fokus di fashion. Lokalektif tuh gunanya kayak kita nge-boost brand-brand Makassar di sosial media kita, Lokalektif namanya. Nah, that's why kayak kita bikin ini untuk mensupport brand-brand yang baru merintis karyanya di sini gitu. Oh, berarti saling support ya. Benar, Lokalektif ini benar. sebagai wadah, kalau seumpama nih saya nih Ah, baru mau buat brand lokal, misalnya, bisa lah berbagi ide di pasti Lokalektif. pasti. Tapi untuk tujuan Lokalektif dibangun ini untuk apa? Tujuan Lokalektif dibangun ya untuk semua founder brand bisa berinteraksi satu sama lain, Oke. dan yang baru merintis bisa dapat ideas baru, edukasinya bisa langsung kita share di grup. Ada yang brand mau collab satu sama lain bisa juga gitu. Pokoknya ini wadah bener-bener mereka saling bisa lihat brand Makassar tuh apa aja gitu. Oh, someday gua mau collab sama brand ini nih, tapi Makassar gitu. Berarti dari teman untuk teman, Bener, that's why kita create Lokalektif. menjaga kualitas juga. Pasti, Jadi kita orang selektif kalau juga seumpama- di dalamnya gitu kan. Jadi kalau orang mau bikin brand ya Ah. bisa sharing ide di sana. Iya, benar. Untuk Jadi masalah selama kainnya. selama di grup tuh kalau mau sharing ide kayak misalnya ada one brand tuh yang kayak oke, produksi gini di mana ya gitu kan. We share on group, kayak kita share di grup itu gitu. Nah, Del, ini kan Gimana? ini kan sekarang lagi masa pandemi nih. Ah, Kira-kira bagaimana cara Lokalektif dan Live in Mile sendiri untuk bisa saling mensupport satu sama lain untuk menguatkan brand lokal di Makassar? oke. Untuk di Lokalektif dulu saya jawabnya, kita benar-benar kemarin offering masuk ke Tokopedia. Oke. Kenapa kita offering ke Tokopedia? Ya karena kita tahu pandemi, offline pada Tidak susah, bisa. tidak bisa, benar. Kita gimana cara hops kita gede untuk berjualan di online. Nah, dan Tokopedia sendiri kan besar banget tuh peluangnya untuk kita jual di situ. Gimana kalau kita gabungkan semua brand dalam satu community, kita berada di situ tuh. Itu hops kita untuk offering ke dia, dan so far alhamdulillah kita keterima gitu kan, sampai eventnya kayak gitu. Kalau dari Live in Mile sendiri, cara nge-solve pandeminya itu ya pastinya perkuat di konten marketing, gimana daya tarik selalu kita angkat lagi, bikin campaign. Nah, selama pandemi saya fokus bikin campaign, bikin desain, pastinya kuliah juga tapi tetap di Live in juga gitu kan. Nah, kalau dari Live in Mile sendiri nih, Oke. Del, Iya. ada yang baru nggak dari Live in Mile untuk di bulan November ini? Oke. Jadi untuk season sekarang masuk ke fall winter, Full Winter, gua angkat season tuh namanya Horizontal Joy. Horizontal Joy. Oke. Horizontal Joy itu artinya kayak horizontal tuh garis, joy itu pleasure atau kesenangan gitu kan, kebahagiaan. Dua gambaran ini bisa gua kutip untuk message di apa yang gua mau angkat sekarang. Nah, that's why horizontal juga pasang kayak kebahagiaan tuh nggak ada batasnya, kesenangan tuh nggak ada batasnya, selagi itu positif dan beri dampak yang bagus buat kita sendiri gitu kan. Tahu nggak, saya pernah nonton podcast TED Talks, bisa dibuka juga, titlenya tuh Research Long Happiness. Kesenangan tuh yang berdasarkan riset dia, berdasarkan dari koneksi. Jadi kayak misalnya lu punya koneksi nih, tapi kualitasnya bagus juga, kayak sampai kita bisa bicara terbuka segala macam. Itu yang dia bilang di TED Talks tersebut. Nah, untuk pesan-pesan sendiri nih Oke. untuk seluruh brand lokal atau UMKM di Kota Makassar dari Fadel gimana? Untuk pesan-pesan saya untuk brand lokal apa ya, terus berinovasi, Oke. terus berkarya, cari signatur kamu sendiri, mempunyai taste sendiri, nggak usah mikir kayak aduh saya ketinggalan gini, nggak usah mikir kayak gitu. Pokoknya fokus dengan apa yang kamu mau bikin, lebih mikir individual aja daripada wasting time untuk mikirin orang gitu kan. Fokus brand sendiri, terus inovasi jauh lebih luas, sama quality control harus dimaksimalkan segala macam. Yes, quality. Benar. Quality Dan is important. ya betul. Dan pastinya selalu selalu berinteraksi sama ya para pelaku kreatif juga di Makassar, biar koneksinya makin luas kan. Thank you Del. Oke, thank you so Udah much sudah sharing-sharing ini berjalan.
santai. Salam sama teman-teman yang lain. Anyway, thank you for having me again. Untuk Thank you teman-teman so much. juga yang sudah nonton dari tadi, kita udah keliling-keliling di Kota Makassar, dan sampai benar. jumpa di Sharing Sejalan episode berikutnya. Bye. Thank you.